Perkenalkan, nama saya Mita Suryani Rulu dengan NIM 2001-120 dari kelas Teknik Perminyakan C angkatan 2020 dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan hasil laporan saya yang berjudul kapasitansi dieelektrik. Yang pertama, saya akan menjelaskan untuk bagian abstraknya. Untuk bagian abstraknya, telah dilakukan praktikum yang berjudul kapasitansi dieelektrik yang bertujuan untuk memahami prinsip kerja kapasitor dua plat sejajar, mengamati hubungan antara parameter dua plat sejajar dan besarnya kapasitansi, dan mengamati pengaruh bahan dieelektrik terhadap besarnya kapasitansi. Alat yang digunakan pada percobaan ini adalah PET Colorado Simulation, yaitu simulasi online yang digunakan untuk praktikum fisika kali ini. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada praktikum ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa besaran nilai kapasitansi pada suatu plat sejajar dipengaruhi oleh luas permukaan plat dan jarak antar plat. Bab 1 yaitu pendahuluan 1.1 latar belakang. Kapasitor adalah alat menyimpan energi listrik di dalam medan listrik. Proses ini disebut dengan kapasitansi. Kapasitor bekerja dengan menyimpan muatan listrik sehingga menghasilkan beda potensial pada permukaan kapasitor. Di dalam sebuah kapasitor, terdapat rangkaian yang terdiri dari dua pelat logam yang terpisah oleh material non-konduktif yang disebut dengan bahan dieelektrik. Dieelektrik ini dapat dibuat dengan beragam bahan seperti keramik, teflon, dan bahkan udara. Kapasitor plat sejajar adalah kapasitor yang terdiri dari dua konduktor dengan luas masing-masing A yang berdekatan namun terisolasi satu sama lain, terpisah dengan jarak D dan membawa muatan yang sama besar namun berlawanan, yaitu plus Q dan minus Q. Praktikum kali ini dilakukan untuk mengembangkan alat praktikum kapasitor plat sejajar dalam menentukan konstanta dieelektrik. Suatu kapasitor dapat berfungsi jika kedua pelat konduktor tidak saling bersentuhan, sehingga muatan listrik tidak berpindah dari satu konduktor ke konduktor lainnya. Demikian juga agar muatan listrik tidak berpindah dari satu konduktor ke konduktor lainnya. Demikian juga agar muatan listrik tidak berpindah dari konduktor ke udara, maka ruang di antara kedua konduktor harus hampa udara. Pada tulisan tentang kapasitor keping sejajar telah dibahas kapasitansi kapasitor keping sejajar yang kedua pelatnya dipisahkan oleh ruang hampa udara. Kapasitansi kapasitor dalam ruang hampa udara mempunyai keterbatasan sehingga udara memperbesar kapasitansi, maka di antara kedua pelat konduktor ditempatkan dieelektrik. Kemudian 1.2 tujuan praktikum. Tujuan praktikumnya ada 3 di sini. Yang pertama, memahami prinsip kerja kapasitor dua plat sejajar. Yang kedua, mengamati hubungan antara parameter dua plat sejajar dan besaran kapasitansi. Yang ketiga, mengamati pengaruh bahan dieelektrik terhadap besaran kapasitansi. Kemudian 1.3 yaitu permasalahan. Di sini permasalahan juga ada 3. Yang pertama, bagaimana prinsip kerja kapasitor dua plat sejajar. Yang kedua, bagaimana hubungan antara parameter dua plat sejajar dan besaran kapasitansi. Yang ketiga, bagaimana pengaruh bahan dieelektrik terhadap besaran kapasitansi. Bab 2. Dasar teori. Kapasitor merupakan komponen pasif yang dapat menyimpan muatan listrik. Kemampuan untuk menyimpan muatan disebut kapasitas kapasitor dengan lambang C dengan satuan farad atau F. Kapasitor terdiri atas dua keping konduktor yang terpisah pada jarak tertentu. Bila pada kapasitor diberi beda potensial, maka pada kedua keping kapasitor masing-masing akan bermuatan listrik yang besarnya sama, tetapi tandanya berbeda. Untuk menyimpan energi dalam alat ini dengan cara memindahkan muatan dari satu konduktor ke konduktor lainnya, sehingga satu konduktor mempunyai muatan negatif dan konduktor yang lainnya bermuatan positif. Dalam diagram rangkaian kapasitor dinyatakan oleh salah satu dari simbol-simbol ini. Berikut di samping adalah simbolnya. Kapasitansi adalah suatu ukuran dari kapasitas penyimpanan muatan
untuk suatu perbedaan potensial tertentu. Untuk menuliskan simbol kapasitansi, biasanya dilambangkan dengan huruf C. Hal ini untuk membedakan dengan C yang merupakan satuan dari muatan yaitu kolom. Pada medan listrik di seberang, titik di dalam daerah di antara konduktor-konduktor sebanding dengan besaran muatan Q pada tiap konduktor. Didapatkan bahwa selisih potensial V antara konduktor sebanding dengan Q. Jika besaran muatan dilipat gandakan pada tiap konduktor, maka kerapatan muatan medan listrik pada titik tersebut menjadi 2 kali lipat, dan selisih potensial di antara konduktor-konduktor itu juga menjadi 2 kali lipat. Akan tetapi, rasio muatan terhadap selisih potensial tidak berubah. Rasio muatan terdapat selisih potensial disebut kapasitansi atau C dari kapasitor yang dirumuskan sebagai berikut. C sama dengan Q per V. Nilai kapasitansi hanya tergantung pada bentuk dan ukuran konduktor-konduktor serta sifat alami dari material pengisolasi di antara konduktor-konduktor. Dielektrik adalah suatu bahan isolator listrik yang dapat dibutuhkan dengan cara menempatkan bahan dielektrik pada medan listrik. Ketika bahan ini berada pada medan listrik, muatan yang terkandung di dalamnya tidak akan mengalir, sehingga tidak timbul arus seperti bahan konduktor, tapi hanya sedikit bergeser dari posisi setimbangnya akibat terciptanya pengutupan dielektrik. Oleh karena itu, pengutupan dielektrik ini, muatan positif menuju kutub negatif medan listrik dan muatan negatif menuju kutub positif medan listrik. Hal ini menimbulkan medan listrik internal di dalam bahan dielektrik yang menyebabkan jumlah keseluruhannya medan listrik yang melingkupi bahan dielektrikum menurun. Bahan-bahan dielektrik yang umum dikenal misalnya udara vakum, keramik, gelas, dan lain-lain. Jika kedua ujung plat metal diberi tegangan listrik, maka muatan-muatan positif akan mengumpul pada salah satu kaki atau elektroda metalnya dan pada saat yang sama muatan-muatan negatif terkumpul pada ujung metal yang satu lagi. Muatan positif tidak dapat mengalir menuju ujung kutub negatif dan sebaliknya, muatan negatif tidak bisa menuju ke ujung kutub positif karena terpisah oleh bahan dielektrik yang non-konduktif. Muatan elektrik ini tersimpan selama tidak ada konduksi pada ujung-ujung kakinya. Di alam bebas, fenomena kapasitor ini terjadi pada saat terkumpulnya muatan positif dan negatif di awan. Di samping adalah sebuah kapasitor plat sejajar yang bermuatan. Bab 3. Metode percobaan. Metode percobaan ini ada dua. Yang pertama peralatan, yang kedua langkah-langkah. Yang pertama peralatan. Peralatan di sini ada dua. Yang pertama menggunakan simulasi dari pad dan dapat diakses melalui link yang ada di samping. Yang kedua simulasi menggunakan dukungan Java yang dapat diunduh melalui link yang ada di samping. Yang kedua yaitu langkah-langkah. Langkah-langkah yang pertama, buka file simulasi yang telah Anda unduh dari pad. Yang kedua, buatlah rangkaian seperti yang ada di samping. Yang ketiga, atur beberapa nilai variabel simulasi berikut. Yang A, nilai tegangan input rangkaian dengan cara menaikkan pin voltase pada baterai. Yang B, jarak antara plat. Yang C, luas penampang plat. Yang keempat, perhatikan nilai ketiga alat ukur atau kapasitansi, muatan, dan energi yang tersimpan. Catat hasilnya pada tabel hasil simulasi. Yang kelima, hitung nilai kapasitansi, muatan, dan energi yang tersimpan. Catat hasilnya pada tabel hasil perhitungan. Kemudian kita masuk diagram alir. Diagram alir di sini memiliki 7 poin. Poin yang pertama adalah start. Poin yang kedua adalah buka file simulasi yang telah Anda unduh dari pad. Yang ketiga, buatlah rangkaian seperti gambar di samping. Yang keempat, atur beberapa nilai variabel simulasi berikut. Yang A, nilai tegangan input rangkaian dengan cara menaikkan pin voltase pada baterai. Yang B, jarak antara plat. Yang C, luas penampang plat. Yang kelima, perhatikan nilai ketiga alat ukur atau kapasitansi, muatan, dan energi yang tersimpan. Catat hasilnya pada tabel hasil simulasi. Yang keenam, hitung nilai kapasitansi, muatan, dan energi yang tersimpan. Catat hasilnya pada tabel hasil perhitungan. Dan yang ketujuh, selesai. Baik,
Di sini saya telah mengambil data. Ini merupakan rangkaian bentuk dari kapasitansi dieelektrik. 4.1 yaitu di mana tabel tanpa dieelektrik. Di sini kita mengatur kapasitansinya. Kemudian kita mengatur jarak antar plate yaitu yang telah ditentukan 5 mm. Kemudian luas plate-nya yang telah ditentukan yaitu mulai dari 100 mm kuadrat sampai dengan 300 mm kuadrat dengan penambahan 10. Kita atur luas plate-nya yang pertama yaitu 100 mm kuadrat. Maka kapasitansi yang kita dapatkan adalah 177 dikali 10 pangkat min 11. Kemudian kita atur luas plate-nya kembali menjadi 110 dengan jarak antar plate-nya yaitu tetap sama, yaitu 5 mm. Kemudian kapasitansi yang kita dapatkan adalah 1,947 dikali 10 pangkat min 13. Baik, kemudian tabel 4.2 yaitu tabel yang menggunakan dieelektrik. Di sini kita mengatur kapasitansi muatan plate energi yang tersimpan. Dan kita mengatur dieelektriknya menjadi rekayasa. Di sini jarak antar plate-nya yaitu 10 mm. Luas plate-nya yaitu 150 mm kuadrat. Kemudian tegangan kapasitornya yaitu 1 volt. Dan konstanta dieelektriknya yaitu kita atur 1. Maka kapasitansi yang kita dapatkan adalah 1,3275 dikali 10 pangkat 15. Kemudian kita atur sampai begitu terus dengan konstanta dieelektriknya yaitu 1 sampai 5 dengan penambahan 0,5. Sekian dari saya. Terima kasih. Bab 4. Hasil dan pembahasan. 4.1. Pengamatan kapasitansi terhadap luas plate. Seperti tabel yang ada di gambar di samping yang kita lihat, bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya menggunakan rumus C sama dengan epsilon 0 A per D. Kemudian 4.2 yaitu pengamatan kapasitansi terhadap dieelektrik. Seperti yang kita lihat gambar di samping, kita mencari nilainya menggunakan rumus C sama dengan epsilon 0 K dikali A per D. Kemudian 4.3 yaitu pengukuran pengamatan kapasitansi berdasarkan muatan yang tersimpan. Pada tabel di samping, hasil dari tabelnya kita menggunakan rumus Q sama dengan C dikali V. Kemudian di sini saya akan menjawab tugas analisisnya. Tugas analisis yang pertama yaitu buatlah grafik antara kapasitansi terhadap konstanta dieelektrik. Di sini saya akan menampilkan grafik dari hasil tabel 1, tabel 2, dan tabel 3. Di sini juga saya akan menampilkan hasil perhitungan regresi linear dan errornya. Kemudian, tugas analisis yang kedua, yaitu analisis hubungan kapasitansi dan dieelektrik. Jawabannya adalah hubungan antara kapasitansi dan dieelektrik adalah di mana jika dieelektrik ditambahkan, maka nilai kapasitas kapasitor akan semakin besar. Begitupun sebaliknya, jika dieelektrik tidak ditambahkan,
maka nilai kapasitas kapasitor tidak sebanding dengan bila ditambahkan dieelektrik. Kemudian, bab 5, kesimpulan dan saran. 5.1 kesimpulan. Dari percobaan yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, hubungan antara luas penampang plat dengan kapasitansi kapasitor berbanding terbalik. Artinya, semakin besar luas penampang plat, maka semakin kecil nilai kapasitansi kapasitor. Yang kedua, hubungan antara konstanta dieelektrik dengan kapasitansi berbanding terbalik. Artinya, semakin besar konstanta dieelektrik, maka semakin kecil nilai kapasitansi yang dihasilkan. Yang ketiga, hubungan antara muatan plat pada kapasitor dengan tegangan kapasitor berbanding lurus. Artinya, semakin besar tegangan kapasitor, maka semakin besar pula nilai muatan kapasitor. 5.2 yaitu saran. Saran yang diberikan pada percobaan kali ini diantaranya yang pertama, minimnya buku fisika universitas dan jurnal-jurnal yang didapatkan, sehingga data yang diperoleh untuk dasar teori sedikit. Sebaiknya diberikan sumber-sumber untuk mempermudah pencarian data. Yang kedua, sebelum melakukan praktikum, sebaiknya membaca modul dan mempelajarinya agar memudahkan dan paham pada saat mengambil data dari PET. Sekian dari saya, terima kasih.